Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanila Putri Deviana dari 6 ESE dengan NIM 4012115. Di sini saya akan menjelaskan resume materi manajemen produksi. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama yaitu proses transformasi. Proses transformasi dalam konteks manajemen produksi mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah input seperti bahan mentah, tenaga kerja, dan teknologi menjadi output atau produk atau layanan. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan seluruh proses produksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk dalam hal efisiensi, kualitas, dan waktu. Proses transformasi ini mencakup aktivitas seperti perencanaan produksi, pengaturan mesin dan peralatan, manajemen persediaan, pengendalian kualitas, serta distribusi produk akhir. Yang kedua yaitu fokus manajemen produksi dalam konsep 5P yang meliputi people atau orang, plan atau pabrik, proses, produk, dan planning. Selanjutnya yaitu keputusan manajemen produksi, yaitu keputusan manajemen produksi melibatkan pemilihan strategi, alokasi sumber daya, dan pengaturan proses produksi untuk mencapai tujuan produksi yang ditetapkan. Ini termasuk dalam pengambilan keputusan terkait dengan yang pertama penjadwalan produksi, menentukan waktu dan urutan kegiatan produksi untuk memaksimalkan efisiensi dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, pengelolaan persediaan, menentukan tingkat persediaan yang optimal untuk meminimalkan biaya penyimpanan sambil memastikan ketersediaan bahan baku dan barang jadi yang memadai. Yang ketiga, pengaturan fasilitas, memilih layout pabrik yang tepat, mengalokasikan mesin dan peralatan, serta merancang aliran produksi untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, yaitu pengendalian kualitas, mengambil langkah-langkah untuk memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, termasuk pengawasan proses produksi dan pengujian produk akhir. Yang keenam, perencanaan kapasitas, menentukan kapasitas produksi yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar saat ini dan masa depan. Materi yang kedua yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Yang pertama, pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses merencanakan dan mengatur kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar dengan efisien, termasuk alokasi sumber daya, pengaturan jadwal produksi, dan pemantauan inventaris. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, memenuhi permintaan pasar, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas. Fungsi utamanya meliputi peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, pengaturan jadwal produksi, manajemen inventaris, dan peningkatan efisiensi proses produksi. Yang ketiga yaitu beberapa jenis perencanaan produksi meliputi yang pertama perencanaan kapasitas, yaitu merencanakan kapasitas produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua adalah perencanaan persediaan, menentukan jumlah persediaan yang optimal untuk menjaga kelancaran produksi dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu perencanaan jadwal produksi, mengatur urutan dan waktu produksi untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas dan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu tahapan perencanaan produksi, meliputi peramalan permintaan, penetapan kapasitas produksi, penentuan jadwal produksi, perencanaan inventaris, dan alokasi sumber daya. Yang terakhir yaitu mekanisme produksi. Mekanisme produksi adalah proses yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui serangkaian langkah atau operasi tertentu. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian semua aspek produksi untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal kualitas, kuantitas, dan efisiensi. Materi yang ketiga yaitu analisis proses produksi. Selanjutnya yaitu strategi proses. Strategi proses menurut manajemen operasi biasanya disebut dengan mentransformasi dari input menjadi output. Secara istilah, strategi proses merupakan strategi dengan pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya yang ada dari bahan mentah menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai guna. Adanya strategi proses adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan langkah-langkah produksi barang atau jasa berdasarkan keinginan konsumen serta barang yang diproduksi masih dalam jangkauan perusahaan seperti biaya hingga kebutuhan yang diperlukan. Analisis proses. Tujuan analisis proses adalah untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan jalannya suatu proses.
Beberapa tujuan kunci meliputi efisiensi, kemudian identifikasi dan mengatasi potensi pemborosan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, kualitas, memastikan produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Yang ketiga, ketetapan waktu, menilai dan meningkatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahap proses. Yang keempat, customer satisfaction, memahami perspektif pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam setiap tahap produksi atau pelayanan. Yang kelima, inovasi, mencari peluang inovasi untuk meningkatkan cara kerja dan menghadapi perubahan lingkungan. Ketiga yaitu tipe-tipe dan faktor analisis produksi. Tipe proses produksi antara lain yaitu produksi terus-menerus, produksi terputus-putus, produksi campuran. Yang keempat, faktor analisis produksi dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, faktor kewirausahaan, faktor sumber daya informasi. Dan yang terakhir yaitu proses produksi industri, meliputi perencanaan dan perancangan, penggandaan bahan baku, pengolahan, pengujian, pengendalian kualitas, pengemasan, distribusi, pemasaran dan penjualan, pemeliharaan serta pemulihan. Materi keempat yaitu pengendalian manajemen produksi. Yang pertama, pentingnya pengendalian manajemen produksi. Pengendalian manajemen produksi penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Yang kedua, elemen pengendalian produksi. Elemen-elemen pengendalian produksi meliputi perencanaan produksi yang tepat, pemantauan proses produksi secara terus-menerus, penilaian terhadap kinerja produksi, dan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Yang ketiga yaitu fungsi pengendalian produksi. Fungsi pengendalian produksi meliputi pengelolaan inventaris, pengaturan proses produksi, pemantauan kinerja produksi, identifikasi dan penanganan ketidaksesuaian, serta pengendalian biaya produksi. Yang keempat, keuntungan pengendalian produksi. Pengendalian produksi membawa sejumlah keuntungan, termasuk peningkatan kualitas produk, pengurangan biaya produksi, peningkatan efisiensi operasional, pengurangan waktu siklus produksi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kelima, integrasi perencanaan dan pengendalian produksi. Integrasi perencanaan dan pengendalian produksi penting untuk mencapai konsistensi antara perencanaan produksi dan pelaksanaannya. Materi selanjutnya atau materi kelima yaitu manajemen biaya produksi. Yang pertama, pentingnya manajemen biaya. Manajemen biaya sangat penting bagi perusahaan karena membantu dalam mengontrol pengeluaran dan peningkatan efisiensi operasional. Beberapa alasan mengapa manajemen biaya penting antara lain yang pertama yaitu peningkatan profitabilitas, yang kedua daya saing yang lebih baik, tiga pengambilan keputusan yang lebih baik, yang keempat pengendalian risiko. Kemudian ada jenis-jenis biaya. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost, biaya-biaya yang ditetapkan dan tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan seperti sewa, gaji karyawan tetap, dan biaya administratif. Yang kedua biaya variabel, biaya-biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya produksi. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, biaya-biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel seperti biaya bahan baku yang sebagian tetap dan sebagian berubah sesuai dengan volume produksi. Yang ketiga yaitu unsur-unsur biaya. Yang pertama bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya pemasaran dan distribusi, biaya dan biaya-biaya lainnya. Materi yang keenam yaitu strategi manajemen produksi. Strategi manajemen produksi adalah rencana kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada tahapan strategi manajemen produksi. Pada proses strategi manajemen produksi terdapat beberapa tahapan yaitu pengolahan rantai pasokan, perencanaan kapasitas produksi, dan pengaturan jadwal produksi untuk memastikan produksi berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada strategi manajemen produksi. Terdapat 4 strategi manajemen produksi yaitu framework, ketidakpastian, total quality management, value stream mapping, dan forecasting. Yang ketujuh ada materi analisis kelayakan produksi.
Pengertian analisis kelayakan produksi adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek produksi atau bisnis memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang memadai. Ini melibatkan penelitian tentang pasar, biaya produksi, teknologi yang digunakan, persaingan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan produksi. Yang kedua ada indikator analisis kelayakan produksi, antara lain lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan tata letak. Selanjutnya ada analisis perencanaan kualitas produksi. Yang pertama yaitu kinerja, fitur, reliabilitas, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, dan kesan kualitas. Selanjutnya ada tahapan analisis kelayakan produksi, meliputi penemuan ide, tahapan penelitian, tahapan evaluasi, tahap pengurutan, tahap perencanaan pelaksanaan, dan tahap pelaksana. Selanjutnya yaitu materi ke-8, pengelolaan risiko produksi. Pengelolaan risiko adalah proses mengelompokkan risiko-risiko yang serupa atau memiliki karakteristik yang sama ke dalam kategori tertentu. Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang sumber-sumber risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek, serta memungkinkan pengembangan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif. Berdasarkan sumber risiko, pengelompokan risiko dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti risiko eksternal itu meliputi tentang risiko-risiko yang berasal dari faktor dari luar organisasi seperti perubahan regulasi, fluktuasi pasar, dan bencana alam. Selanjutnya ada risiko internal, merujuk pada risiko-risiko yang timbul dari dalam organisasi seperti masalah manajemen, kegagalan sistem, atau kekurangan sumber daya. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengurangi, dan mengelola risiko dengan cara yang efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya ada tahapan manajemen risiko. Berikut ini ada siklus manajemen risiko yang antara lain yang pertama identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, dan yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Selanjutnya ada materi etika dalam manajemen produksi. Ini materi yang ke-9. Yang pertama ada pentingnya etika produksi. Etika produksi adalah aspek penting dalam bisnis karena mempengaruhi berbagai aspek, termasuk reputasi perusahaan, hubungan dengan pelanggan atau masyarakat, serta dampak lingkungan dan sosial. Dengan memprioritaskan etika produksi, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua ada fungsi sumber daya manusia dalam manajemen produksi. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Fungsi ini ada fungsi yang mengelola tenaga kerja di dalam perusahaan dengan melakukan perencanaan, penarikan, dan seleksi. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menetapkan berbagai pembagian kerja, delegasi wewenang, koordinasi dalam organisasi, integrasi, serta hubungan kerja merupakan kegiatan yang mengorganisasi karyawan yang dinamakan pengorganisasian. Selanjutnya ada pengarahan, kemudian penggandaan kegiatan seleksi induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses penarikan, penempatan, dan orientasi disebut dengan kegiatan penggandaan. Yang terakhir ada pengembangan karyawan. Di dalam perusahaan dapat diberikan pelatihan dan pengembangan melalui prosedur informal dan prosedur formal. Selanjutnya ada strategi manajemen produksi dan peran sumber daya manusia, meliputi yang pertama perencanaan produksi, yang kedua pengendalian inventaris, yang ketiga pemilihan teknologi produksi, yang keempat penjadwalan produksi, yang kelima peningkatan kualitas, yang keenam just in time, dan yang terakhir adalah total quality management. Kemudian materi yang ke-10 ada kinerja dan evaluasi produksi. Manfaat manajemen kinerja bagi manajer antara lain meningkatkan kinerja tim dan individu untuk memberikan penghargaan non-moneter kepada karyawan, mendukung karyawan yang berkinerja buruk, mendukung kepemimpinan, motivasi tim, dan proses pengembangan. Yang kedua ada evaluasi dan pengendalian kualitas produksi antara lain penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk yang meliputi kualitas produk, pesaing, manfaat akhir dari produk, keseimbangan antara harga dan kualitas. Yang kedua ada pendekatan pengendalian kualitas produk yang meliputi pendekatan masukan, proses, dan keluaran.
Selanjutnya ada tujuan pengendalian kualitas. Yang pertama, menekan atau mengurangi volume kesalahan dan kebutuhan perbaikan, menjaga atau meningkatkan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengurangi jumlah keluhan dari konsumen, dan meningkatkan penjelasan output. Yang keempat ada langkah melakukan evaluasi kualitas produk, antara lain evaluasi kualitas produksi, evaluasi persepsi karyawan, evaluasi tingkat kerusakan produk. Dan yang kelima ada pengendalian produk atau berupa syarat, peranan, kegunaan, dan tujuan. Yang pertama itu syaratnya harus standar kualitas, fungsionalitas, keamanan, dan kehandalan. Yang selanjutnya ada peranan. Peranan ini meliputi menjamin kualitas dan meminimalkan risiko, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan bahwa produk itu baik. Selanjutnya ada kegunaan, memastikan kualitas produk, mendukung kepuasan pelanggan, dan mengurangi resiko kegagalan. Yang terakhir ada tujuan, yaitu memastikan kualitas produk. Yang kedua, mengidentifikasi masalah produksi dan menjaga reputasi merek. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.